Ini masih rencana kok yang seharusnya diharapkan tidak kemudian bisa terrealisasi. Tapi pasar dan juga di lapangan daerah ini sudah menerima informasi itu mulai resah. Benar ya Pak Tarto ya? Ya, alhamdulillah kalau ini masih rencana. Kalau rencana itu artinya teman-teman tentunya akan saya beri pengertian bahwa ini adalah rencana. Sekalipun begitu ada isu impor, kalau istilah ekonominya sentimen pasar, tapi kalau istilah di lapangan itu terjadi dampak psikologis dari informasi itu. Nah, pengalaman selama ini itu memang di dalam negeri itu pasti dampaknya menekan harga dalam negeri. Sebenarnya nanti di luar negeri itu justru menaikkan harga informasi itu yang seperti ini. Karena dibutuhkan. Karena Indonesia itu begitu mau impor, itu biasanya impornya besar. Ya. Dan itu mereka mengintip, apalagi diumumkan 1 juta, wah itu pasti pengaruhnya di luar negeri pasti akan naik. Nah sehingga mungkin ini kalau boleh usul, barangkali boleh diputuskan dalam perencanaan tapi tidak usah diumumkan. Jadi kalau tidak diumumkan itu di dalam negeri tidak berdampak kepada teman-teman di lapangan, tapi juga di luar negeri barangkali juga harganya tetap tidak akan terjadi lonjakan. Jadi seperti market intelligence saja, dan itu sudah pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti itu. Jadi dan keputusan itu tidak harus dilakukan sepenuhnya, itu sudah pernah. Pak Bayu juga tahu, Bu Mus juga pasti tahu, tidak dilakukan sepenuhnya sepanjang bisa dipenuhi dari dalam negeri. Jadi intinya sebenarnya kami tetap ingin berharap pemerintah lebih mendorong agar pengadaan dalam negeri ini bisa ditingkatkan, terutama untuk daerah-daerah produsen. Nah, saran kami juga supaya tidak seolah-olah di daerah produsen nanti gudangnya penuh, ya harus dilakukan move. Dilakukan, dan itu Bulog sudah punya pengalaman panjang tentang hal itu. Misalnya nanti dari Jawa Timur harus di move ke Indonesia Timur atau dari Sulsel. Kemudian nanti ada yang di Bengkulu seperti yang disebutkan oleh Pak Bayu tadi. Jadi mengatur move ini juga penting gitu loh. Berapa di sana harus dilakukan sehingga gudang yang ada di daerah-daerah produsen itu bisa menyerap dengan baik dari yang sekali lagi yang diumumkan oleh BPS bahwa kita akan surplus sekitar 4 juta ton. Saya pikir ini kesempatan untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Dan itu yang menurut pengalaman memang biasanya bulan-bulan itulah kita bisa melakukan pengadaan sebanyak-banyaknya. Jadi barangkali kalau 1 juta saja dalam 2 bulan ini mestinya sangat mudah. Tentunya harus ada effort yang khusus untuk itu. Pak Bayu, ternyata implikasinya tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, dan ini sudah terlanjur dan orang juga sudah meresponnya dengan berbagai macam tanggapan. Mudah-mudahan saja ketika itu nanti terrealisasi harganya tidak ikut naik. Nah, Kementerian Perdagangan seperti apa upaya untuk bisa mengantisipasi hal ini, Pak Bayu? Justru itu mengapa kok pengambilan keputusan harus dilakukan awal, ya. Dengan demikian kita juga kan ada di dalam pemerintahan itu ada disiplin pengambilan keputusan. Jadi memang dibutuhkan sebuah pengambilan keputusan yang strategik pada level tertinggi dan setelah itu akan dieksekusi. Eksekusinya para eksekutor baik di Kementerian Perdagangan maupun di Bulog punya pertimbangan-pertimbangan teknis. Nah, salah satu yang tadi justru dikatakan oleh Pak Tarto bahwa kalau sampai pemerintah itu melakukan kegiatan atau Indonesia melakukan kegiatan impor, itu biasanya harga di internasional naik. Tetapi untungnya Indonesia punya kerjasama dengan Vietnam dan Thailand, 2 negara yang menjadi pemasok utama beras kalau kita impor.
ada perjanjian yang sudah dilakukan dan itu terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Begitu sudah begitu sudah ada keputusan secara strategik bahwa kita akan mengimpor atau rencana itu sudah disebutkan, maka Kementerian Perdagangan dan Bulog sudah bisa melakukan lockdown atau bukan lockdown misalnya locking price di internasional sehingga kita tidak akan terbawa dengan kenaikan harga. Ini menjadi penting karena ternyata pada akhir tahun 2020, awal 2021, tadi mungkin saya tidak tahu dari Pak Tato atau Bu Mus yang mengatakan Vietnam itu ternyata mengimpor dari negara lain karena dia harus memenuhi kebutuhannya Filipina dan dia belum punya barangnya, dia terpaksa mengimpor. Jadi memang, dan kalau kita lihat dari data internasional, harga internasional itu sekarang naik dan makin tipis dibandingkan dengan harga di Indonesia. Nah ini menurut saya juga merupakan indikasi kalau kita lambat dalam mengambil keputusan, nanti pada saat ternyata kita butuh itu barangnya nggak ada gitu. Jadi memang di sini selalu lah ya, kalau untuk hal-hal yang sifatnya strategik seperti beras, kita selalu dalam posisi yang tidak mudah. Lebih susah nanti harganya jatuh, kurang susah nanti harganya naik terlalu tinggi. Apalagi yang sampai kalau barangnya nggak ada dan kita tidak bisa punya kemampuan untuk melakukan intervensi. Jadi ini saya pikir adalah hal yang memang setelah diputuskan oleh pemerintah. Dan memang kita tentu akan sangat mempertimbangkan mana yang daerah sentra produksi, mana yang bukan daerah sentra produksi dan sebagainya. Surplus 4 juta ton itu mungkin kalau untuk masyarakat pada umumnya kelihatan besar ya. Tapi di Indonesia itu memang dari tahun ke tahun surplusnya 4-5 juta gitu. Jadi bukan sesuatu yang sangat besar sekali, itu sesuatu yang relatif normal dalam konteks negara sebesar Indonesia. Indonesia itu konsumsinya 2,5 juta ton lebih per bulan. Jadi kita tentunya akan gelisah kalau kita hanya punya cadangan untuk 1 bulan atau 1,5 bulan ke depan gitu. Padahal setelah itu masuk paceklik. Nah, jadi hal-hal semacam ini memang adalah hal-hal yang secara strategik dipikirkan oleh pemerintah dan seperti tadi kita katakan tadi, kita punya juga disiplin pengambilan keputusan yang harus diikuti sedemikian sehingga makanya mengambil keputusan sedini mungkin itu baik. Eksekusinya nanti tinggal melihat pada situasi dan kondisinya. Ya. Kita jeda dulu Bapak Ibu, usai jeda nanti saya akan tanya kepada Bu Mus seperti apa kemudian Kemenko Perekonomian mengantisipasi dan mengatasi kegaduhan yang sudah terjadi, termasuk juga strategi untuk bisa mengupayakan agar rencana tersebut mudah-mudahan tidak terrealisasi sehingga serapan gabah ini makin tinggi. Tetap bersama kami di Indonesia Business Forum.